Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis digital marketing untuk UMKM bernama Sunset Poppy yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Nah, next. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu identitas dari Sunset Poppy dan pain point-nya. Poin-poin akan dibahas pada slide selanjutnya. Sunset Poppy berdiri sejak Maret 2025. Produk yang ditawarkan antara lain ada cream cake dengan base chiffon lembut dan whipped cream, tart dengan berbagai ukuran dari 18 sampai 22 cm, lalu custom cake, bisa itu birthday cake sesuai dengan permintaan dari customer, terus serta muffin yang dibuat secara homemade. Saat ini aset digital yang dimiliki adalah akun Instagram, TikTok, serta WhatsApp bisnis untuk penerimaan order cake atau produk yang ditawarkan. Lanjut. Oke. Masalah utama yang dihadapi Sunset Poppy adalah jangkauan promosi yang masih terbatas. Selain itu, order baru bisa dilakukan atau bisa diterima pada akhir pekan atau hari libur. Nah, ini tuh berdampak pada pelanggan potensial di hari kerja yang tidak terlayani, sehingga terjadi kehilangan pendapatan. Nah, akar penyebabnya adalah owner yang masih memiliki pekerjaan utama sehingga belum bisa fokus penuh pada bisnis ini. Lanjut. Target audience target audience dari Sunset Poppy sendiri adalah perempuan berusia 18-35 tahun, berdomisili di Depok dan Jakarta Pusat dengan pendapatan sekitar 3 juta per bulan, merupakan seorang mahasiswa, karyawan kantoran, freelancer atau ibu rumah tangga. Nah, secara psikografis, mereka menyukai konten yang estetik, cermat dalam memiliki harga, dan suka membuat kejutan untuk orang tersayang. Dari sisi perilaku digital atau audience insight, mereka aktif di Instagram pada pagi hingga sore hari dan menyukai konten berupa foto estetik, tutorial behind the scenes, serta testimoni. Lanjut, kompetitor. Kompetitor utama Sunset Poppy adalah Rose Patissier, Belbex, dan Miruku Patissier. Kelebihan dari Sunset Poppy sendiri dibandingkan kompetitor adalah harga yang relatif lebih murah, namun dengan kualitas yang worth it. Tentu kompetitor memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Lanjut. Key message dan brand identity. Key message utama yang ingin ditanamkan adalah satu tempat untuk semua kebutuhan manismu, cake lembut untuk cemilan, tart yang cantik untuk perayaan, dan key message pendukungnya adalah enak cantik, harga ramah di kantong. Dan dari cemilan santai sampai bintang pesta, kami menemani setiap momen manismu. Brand voice yang akan dibangun adalah hangat, personal, dan menyenangkan, seperti teman dekat. Brand personality-nya adalah sweet, kreatif, dan tulus. Untuk panduan visual, kita memiliki color palette Sunset Coral dengan kode F4A5A5, cream butter dengan kode FFF2D6, lalu mocha dengan A88B6C, dan putih F6 kali. Untuk tipografinya itu heading menggunakan font script seperti Pacifico atau Great Vibes. Untuk body textnya menggunakan sans serif seperti Poppins atau Montserrat. Lanjut, kita akan masuk strategi digital marketing dan konten pilar. Platform prioritas utama adalah Instagram karena target audiensnya paling aktif itu di sana. TikTok sebagai platform pendukung,
untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dan WhatsApp sebagai akun operasional untuk penerimaan order. Strategi konten kita bagi menjadi 4 pilar. Pertama, edukasi, memberikan nilai dan pengetahuan, misalnya perbedaan jenis cake, atau cara penyimpanan cake, atau cara pemotongan cake. Lalu formatnya bisa carousel, itu seperti kalau kita di Instagram bisa di swipe, nanti ada foto-foto atau video, atau bisa video pendek seperti Reels. Frekuensinya 1-2 kali per minggu. Kedua, untuk inspirasi itu memicu ide dan keinginan, misalnya portofolio, custom cake, atau ide tema, agar buat guidance kepada customer. Ketiga, promosi, mendorong aksi dan penjualan, bisa call to action, misalnya info harga, flash sale, atau promo bundling. Keempat, hiburan atau engagement, untuk interaksi dengan audiens, misalnya polling, Q&A, giveaway, atau repost pelanggan. Lanjut, marketing funnel dan KPI. Untuk marketing funnel pada tahap awareness atau top funnel, tujuannya adalah menjangkau audiens yang baru. Contoh pesannya, ada toko baru di Depok, kenalan yuk sama Sunset Papi. Pada tahap engagement atau middle funnel, tulisannya membangun kepercayaan. Contoh pesannya itu sering potong tart tapi hancur, simak trik simple pakai pisau hangat. Pada tahap conversion atau bottom funnel, tujuannya adalah mendorong pembelian. Contoh pesannya itu flash sale weekend, diskon 15% cuma hari ini. Klik link di bio. Target KPI digital yang realistis itu adalah reach 2.000 hingga 5.000 per postingan. Engagement rate-nya itu 3-5%. Conversion rate-nya itu dari chat ke order sebesar 5-10%. Dan pertumbuhan followers 5-10% kita targetkan untuk per bulan. Nah, ini contoh desain konten yang sudah dibuat. Contoh desain konten untuk pilar edukasinya itu misalkan dengan judul chiffon versus butter cake, mana favoritmu, menggunakan latar belakang Greek butter dengan teks sunset coral. Untuk pilar inspirasinya contoh ide custom cake tema laut dengan foto produk. Untuk promosinya flash sale weekend dengan latar color dengan stiker diskon. Untuk hiburan polling tim coklat atau vanilla di Instagram story. Nah, kesimpulannya, Sunset Poppy ini memiliki potensi besar untuk berkembang dengan strategi digital marketing yang terancang baik. Fokus utamanya adalah meningkatkan konsistensi konten, memperkuat brand voice yang hangat dan personal, serta mengoptimalkan Instagram sebagai media utama. Sebagai lampiran, saya sertakan bukti kerjasama dengan UMKM Sunset Poppy, dokumentasi visitasi, serta konten yang sudah saya buat tadi. Demikian saya sampaikan. Apabila saya mohon maaf atas kekurangan saat saya menyampaikan presentasi. Demikian, terima kasih.